Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Kisah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah kita, kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya saya mau tanya teman-teman dulu, bagaimana kabar sahabat kisah? Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Ya, semoga yang sakit segera Allah berikan kesembuhan, dan semoga yang sehat tetap bisa bersyukur dan selalu bisa menjaga kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat kisah, kurang lebih sudah 2 pekan saya tidak menyampaikan kisah tentang kisah para nabi. Malah pekan ini dan pekan kemarin juga saya memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan dari teman-teman. Nah, kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas kisah Nabi Adam, di mana kisahnya berhenti sampai di iblis yang menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak salah itu ya. Nah, izinkan saya sedikit mereview tentang kisah tersebut. Nah, saya berikan backgroundnya dulu, background lokasinya, supaya sahabat kisah bisa membayangkan waktu itu ada di mana, jamnya jam berapa ya. Ya, jadi waktu itu backgroundnya itu menurut para ulama ya, dari banyak khilafiyah saya ceritakan satu saja biar tidak bingung. Nah, background waktu itu adalah berada di surga, di mana Allah Subhanahu wa taala sedang meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam waktu itu bentuknya masih manusia, tapi belum ada ruhnya, jadi belum bisa bergerak, belum ada nyawanya. Sedangkan di hadapan Nabi Adam waktu itu ada malaikat dan ada iblis. Nah, kan masih ingat ya teman-teman, waktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ayatnya ada di surat Al-Baqarah ayat 30 juz 1. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di depan para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah, lalu para malaikat ini bertanya, "Kenapa ya Allah engkau menciptakan khalifah sedangkan kami para malaikat senantiasa bersujud dan beribadah kepadamu?" Maka Allah menjawab, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kalian. Disinilah terus Allah membuktikan bahwa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajari malaikat seluruh nama yang ada di alam semesta. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajari malaikat seluruh nama yang ada di alam semesta, lalu Allah bertanya kepada malaikat. Nah, selanjutnya adalah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, kalau kalian para malaikat memang benar-benar pinter, memang benar-benar tahu, coba itu jelaskan, kata Allah, apa yang ada di sana itu apa namanya? Nah, mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya adamu ambihum bi asma'ihim. Itu kata. Nah, kata malaikat, kami nggak tahu, mereka nggak tahu. Nah, lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Adam, "Hei Adam," malaikat kan nggak tahu, "coba kamu jelaskan apa nama-nama yang ada di situ." Nah, maka Nabi Adam alaihissalam menjelaskan nama-nama yang ada di alam semesta waktu itu.
Nah, disitulah terus para malaikat ini sangat kagum ya, sangat kagum dengan pengetahuan Nabi Muhammad ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluk yang ada di sana untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat semuanya termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, disitulah iblis menolak untuk bersujud. Nah, banyak syubhat yang disebarkan pada kisah ini dari kalangan orientalis ya. Tapi kita akan coba untuk mengklarifikasi atau setidaknya kita perdalami kisahnya dari kitab-kitab para ulama, salah satunya kitab Ibnu Katsir. Nah, maksud sujud di situ, sujud dalam kisah ini adalah bukan sujud untuk beribadah ya. Jadi syariat waktu itu, sujud itu adalah untuk menghormati. Jadi Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam adalah untuk menghormati Nabi Adam. Itu yang pertama, sujud untuk menghormati Nabi Adam. Yang kedua, sujud dalam kisah Nabi Adam ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kisah lain yang berkaitan dengan sujud, di mana sujud yang dimaksud adalah sujud penghormatan. Salah satunya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf waktu itu bermimpi bahwa ada 11 bintang, 1 bulan, dan 1 matahari bersujud kepada dia. Yang nanti ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi orang yang sukses, sudah menjadi seorang raja, akhirnya 11 saudaranya dan kedua orang tuanya sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud beribadah. Maka syariat lama ini akhirnya dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masanya Nabi dan sampai hari ini kita tidak boleh bersujud kepada manusia, karena bersujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat kisah sekarang bisa membedakan sujud zaman dahulu dengan sujud di zamannya setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, salah satu alasan bahwa sujud di waktu itu adalah memang syariatnya seperti itu. Memang aturan waktu itu ya seperti itu. Jadi sujud di situ adalah sujud penghormatan. Nah, setelah iblis laknatullah alaih, setelah iblis ini menolak bersujud kepada Nabi Adam, akhirnya iblis ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hikmah yang sangat dalam dari kisah ini. Nah, iblis ketika berbuat salah, bukannya minta maaf, malah menantang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tantangan yang iblis berikan adalah iblis menantangnya seperti ini. Ya Allah, engkau kan telah mengutuk aku, maka izinkan aku menggoda manusia dan izinkan aku hidup sampai hari kiamat. Ya, ini permintaan dari iblis, karena Allah sudah mengutuk iblis, maka iblis meminta supaya diizinkan menggoda manusia dari arah depan, belakang, kanan maupun kiri, dan diizinkan hidup sampai hari kiamat. Maka sahabat kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iblis sampai hari ini masih hidup, dan iblis itu wujudnya satu orang. Jadi iblis itu nama untuk makhluk yang terkutuk, yaitu untuk satu orang. Kalau istilah syaiton itu sebenarnya adalah sifat. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu lebih mirip seperti setan. Nah, jadi setan kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya makhluk halus, itu setan. Nanti kita harus membedakan lagi dengan yang namanya jin ya. Jadi mari kita definisikan ulang ya supaya mempermudah penjelasan kita selanjutnya. Jadi kalau iblis itu adalah dalam kisah ini ya tadi makhluk yang menolak bersujud kepada Nabi Adam, itu namanya iblis, sampai hari ini masih hidup, dan dia adalah ketuanya dari makhluk halus yang jahat, ketua dari seton-seton, ketua dari jin-jin itu ya iblis, itu jumlahnya satu orang namanya iblis.
Lalu setan itu adalah makhluk halus yang dalam terminologi bahasa Indonesia adalah ya ini makhluk halus yang jahat, suka mengganggu orang, itu namanya setan. Kalau jin adalah makhluknya Allah yang diciptakan dari api. Jin ini ada dua macam, ada jin yang Islam, ada jin yang kafir, sama seperti manusia ya. Nah, jadi iblis ini termasuk dari bangsa jin. Jadi kalau kita mau buat semacam peta diagram, bukan diagram, peta konsep ya peta konsepnya adalah Allah menciptakan dua makhluk, yang satu adalah malaikat, yang satu adalah jin. Jin dibagi dua, ada jin yang jahat dan jin yang muslim, atau jin kafir dan jin muslim. Jin kafir ini salah satunya adalah, ketuanya adalah iblis. Dan makhluk yang satunya adalah manusia. Oke, itu sahabat kisah tentang pembagian makhluk Allah terkait yang ada di surga waktu itu. Nah, setelah iblis diusir dari surga, maka di surga hiduplah Nabi Adam sendirian ya. Lalu Nabi Adam jalan-jalan dan capek, lalu Nabi Adam alaihissalam duduk istirahat ya. Duduk istirahat di surga waktu itu. Lalu Nabi Adam tertidur. Ketika tertidur itu, lalu Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam seorang makhluk baru yang bernama Hawa. Kalau di Indonesia disebutnya Siti Hawa. Siti di sini sebenarnya adalah panggilan yang mulia, yaitu berasal dari kata bahasa Arab Sayyidati atau Sayyidah. Sayyidati ini panggilan untuk tuan. Jadi kalau bahasa Indonesia ya kayak tuan lah. Mungkin kalau kita kayak mas gitu ya, jadi untuk menghormati orang. Nah, Sayyidati atau Sayyidah. Sama kalau kita memanggil Habib, Syekh, itu kan panggilan untuk gelar kemuliaan. Jadi kalau kita memanggil nama langsung seseorang kan tidak sopan ya. Misalkan kita manggil orang siapa langsung namanya gitu, Husain, Hasan gitu kan tidak sopan. Maka kita diajari di Indonesia ini diajari dengan cara melekatkan nama gelar di depan sebelum nama. Sayyidati Hawa. Di Indonesia jadi Siti Hawa gitu ya. Nah, ada juga kayak Sayyid Husain misalkan, atau Sayyidina Umar misalkan, Sayyidina Ali, bahkan juga Sayyidina Muhammad ya kan. Nah, itu adalah gelar-gelar untuk kita menghormati seseorang sebelum memanggil nama. Nah, Siti Hawa kita panggil Bunda Hawa. Biasanya saya menggunakan istilah Bunda Hawa karena saya berkisah di depan anak-anak gitu ya. Jadi saya menggunakan kata Bunda Hawa gitu. Nah, akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa di surga itu. Maka ketika Nabi Adam terbangun dari tidurnya dan melihat di sampingnya, ternyata ada Bunda Hawa ya, ada Hawa di sampingnya. Nah, singkat cerita teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan main ketika hidup di surga ya. Aturan hidup di surga, aturannya cukup sederhana, hanya satu saja, yaitu jangan mendekati pohon yang dilarang. Jangan mendekati pohon yang dilarang. Menurut iblis, pohon ini namanya pohon khuldi, atau artinya pohon yang membuat kita hidup abadi. Syajaratul khuldi ya gitu ya. Pohon yang abadi. Nah, ini kan terminologi dari iblis ya. Kalau saya menceritakan kisah ke anak-anak, biasanya ya hanya saya sebutkan pohon yang dilarang. Kalau iblis menyebutnya pohon khuldi. Maka saya coba persingkat teman-teman kisahnya. Jadi setelah itu iblis ini mencoba untuk menggoda Nabi Adam dan Bunda Hawa. Banyak dari teman-teman yang bertanya, kalau iblis sudah diusir dari surga, kenapa kok iblis masih bisa menggoda Nabi Adam? Nah, disinilah kita perlunya untuk menghubungkan satu kisah dengan satu kisah yang lain. Cara untuk menghubungkan sebenarnya banyak, dengan cara kalau para ulama ini mencari riwayat-riwayat atau asar-asar, baik itu dari hadis-hadis maupun dari riwayat ahli kitab ya.
Jadi kalau kisah itu, kalau ada riwayat dari ahli kitab, itu masih bisa diterima, walaupun tidak untuk dipercayai. Ahli kitab adalah orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih memegang ajaran teguh yang lurus, itu disebut ahli kitab. Kalau sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Isa, misalkan menyembah selain Allah, atau menyimpang dari ajarannya Nabi Musa dan menyembah selain Allah, ya maka mereka ya setahu saya bukan ahli kitab lagi. Ya sebenarnya memang ahli kitab, tapi ahli kitab yang dimaksud itu adalah orang-orang yang masih menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, walaupun mereka mengikuti nabi mereka. Nah, itu ahli kitab. Dalam kisah, baik itu kisah nabi, tentu dalam kisah nabi ya, bahwa ahli kitab itu, cerita-cerita dari ahli kitab itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kisah dari ahli kitab tidak boleh dipercaya dan tidak boleh ditolak. Saya ulangi lagi ya, ini agak sulit menjelaskannya. Jadi kisah dari ahli kitab itu ketika sampai kepada kita tidak boleh menolak, tapi kita tidak juga boleh mempercayai. Kisah dari ahli kitab tidak boleh kita tolak, tapi tidak boleh kita yakini. Nah, gimana itu teman-teman? Nah, maka ketika saya mengetahui kaidah ini, saya baca lebih lanjut penjelasan dari Ibnu Katsir. Oh maaf ya, tadi Ibnu Katsir ya, bukan Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Katsir dalam kitab namanya Bidayah wa Nihayah, kalau saya nggak salah ini jilid 2 atau jilid 3, di jilid itu Ibnu Katsir menjelaskan kenapa kisah dari ahli kitab tidak boleh ditolak, juga tidak boleh dipercaya. Ibnu Katsir menjelaskan dan para ulama menjelaskan dalam kitab itu, kalau kita menolak kisah dari ahli kitab, nah maka besok kalau di akhirat ya, andaikan kisah itu benar, maka kita yang akan disalahkan karena kita menolak kisah itu. Tetapi kalau kita percaya dengan kisah dari ahli kitab itu, kalau kita percaya, andaikan kisah itu salah, kita yang akan disalahkan karena kita percaya dengan kisah itu. Maka kaidah dari para ulama adalah ketika kita mendengar kisah dari ahli kitab, jangan dipercaya, juga jangan ditolak. Lalu diapakan? Diambil hikmahnya. Barangkali dari kisah itu ada hikmah, karena Nabi Muhammad SAW juga mengatakan kepada kita bahwa dalam kisah-kisah umat terdahulu, termasuk kisah-kisah dari ahli kitab, itu banyak terkandung kisah-kisah yang luar biasa. Nah, itulah hikmah dari kisah dari ahli kitab. Maka dalam kisah itu, kisah dari ahli kitab itu masih bisa kita pakai dan masih bisa kita ceritakan kepada anak. Jadi masih boleh, memang dalam kisah itu ada keringanan dalam hal hadis ya, dalam hal sumber riwayat itu masih ada keringanan. Beda kalau kita belajar fikih, nah itu hadisnya harus sahih. Kalau beda kalau kita belajar dalam hal ibadah, ya hadisnya ya harus sahih. Tapi nanti kalau dalam hal fadhil amal, dalam hal pengamalan, maka hadis-hadis dhaif pun masih bisa digunakan. Tentu dhaif di sini tanda petik ya. Dhaif menurut para ulama tentu tidak seperti penilaian kita, itu ada ilmunya sendiri. Nah, dalam kisah dari ahli kitab itu masih bisa dipakai. Bahkan hadis dhaif pun masih bisa dipakai untuk menyambungkan kisah yang satu dengan kisah yang lain. Tentu kisah ini, kisah yang dhaif ini dari hadis dhaif maupun dari ahli kitab itu dikuatkan dengan dalil-dalil yang lain. Jadi tidak mudah untuk menceritakan kisah-kisah dari ahli kitab ya. Walaupun memang secara hukum juga masih diperbolehkan seperti itu. Tapi saya pribadi dari pendapat saya pribadi, kisah yang sahih itu banyak. Jadi kalau tidak terpaksa ya saya tidak akan menceritakan kisah-kisah yang dhaif, karena kisah yang dhaif itu banyak banget gitu. Kisah dari ahli kitab juga banyak banget. Makanya buku-buku karya Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya misalkan, itu saya baca berkali-kali dan saya coreti. Kalau ada kisah dari ahli kitab ya saya coret. Kalau ada kisah yang dhaif saya coret. Nah, alasannya adalah dari buku itu sudah banyak kisah. Jadi
mau menceritakan kisah yang dari ahli kitab tuh udah banyak banget itu. Makanya mending saya ceritakan kisah yang sahih-sahih saja. Kalaupun teman-teman mau mendalami kisah yang lain untuk menyambungkan juga nggak apa-apa. Nah, penjelasan dari Astagfirullahaladzim. Yep. Nah, ternyata jatuh. Ya, kita lanjutkan. Ternyata kisah dari kisah yang saya baca adalah dari kitab-kitab kisah yang saya baca. Kenapa iblis yang diusir dari surga masih bisa menggoda Nabi Adam? Karena ada beberapa pendapat nih. Salah satunya adalah iblis itu menggoda dalam bentuk godaan, jadi bisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang iblis ini menyamar dalam bentuk rupa yang lain. Ada yang mengatakan jadi ular, ada yang mengatakan jadi makhluk yang lain. Nah, salah satu alasan yang menceritakan iblis menyamar dari ular adalah kisah dari ahli kitab. Seperti itu, kronologinya seperti itu. Tapi yang jelas memang iblis menggoda Nabi Adam. Masalah caranya wallahu alam. Tapi kalau ditanya detailnya memang asalnya dari situ. Tapi memang di Quran juga dijelaskan bahwa iblis itu memang menggoda Nabi Adam. Jadi dalil sahihnya adalah iblis menggoda Nabi Adam, tapi penjelasannya tidak dijelaskan di Quran secara detail. Nah, ini tugas dari ulama untuk menggali kisah ini, dan saya punya keterbatasan untuk menggali kisah itu. Setidaknya ada penjelasan-penjelasan, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi ya, salah satunya ada yang memang menggoda dengan bisikan, ada juga yang menggoda memang iblis menyamar menjadi sosok yang lain. Nah, dari godaan itu kalau kisah yang mungkin teman-teman pernah dengar, iblis menggoda Hawa gagal, iblis menggoda Adam gagal, iblis menggoda Hawa gagal gitu kan. Akhirnya iblis menggoda Hawa, lalu Hawa menggoda Adam, berhasil gitu ya. Nah, setahu saya itu adalah kisah dari ahli kitab. Maka saya tidak akan menceritakan kisah yang itu. Saya akan menceritakan kisah yang menurut apa yang saya baca adalah kisah-kisah yang memang paling, mungkin bukan paling sahih sih, tapi paling akurat lah. Adalah iblis itu memang menggodanya dua-duanya. Dari Adam ya digoda, iblis ya digoda. Dan ketika akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang itu, atau buah kholdi kata iblis, ya memang itu kesalahan mereka berdua, bukan kesalahan Nabi Adam sendirian, bukan kesalahan Bunda Hawa sendiri, tapi itu kesalahan yang ditanggung berdua. Nah, memang ada dalil yang sahih, ada di kitab namanya Kisah Nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di kisah yang nomor 2, di situ diceritakan bahwa memang Nabi Adam mengatakan kepada istrinya waktu meninggal bahwa intinya adalah memang dulu Nabi Adam itu tergoda karena istrinya. Memang ada kisah seperti itu. Tapi dalam kisah yang saya ceritakan ini memang saya lebih memilih untuk menceritakan bahwa kesalahan itu ya dua-duanya. Dan ada juga teman-teman ini yang cukup penting buat kita ketahui, bahwa di Quran dijelaskan ketika iblis itu di depan Nabi Adam, dia bersumpah demi Allah bahwa dia mengatakan hal yang benar. Makanya menurut ulama, bahkan Gus Baha pun juga ikut menjelaskan tentang kisah ini, bahwa iblis itu ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam, kan di Quran kan ada kan ayatnya, bahwa dia memberikan nasihat kepada Nabi Adam itu ya dia bersumpah demi Allah. Dan Nabi Adam itu hidup di surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu kalau Nabi Adam itu, jadi Nabi Adam itu tahu bahwa Allah itu ada. Nah, maka ketika waktu itu iblis bersumpah demi Allah, maka Nabi Adam ini merasa apa ya? Ya masa ada makhluk yang bersumpah demi Allah, masa kita nggak percaya gitu. Jadi Nabi Adam itu saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika iblis tadi bersumpah demi Allah tuh hatinya langsung deg gitu. Wah, ini kok ya makhluk bersumpah demi Allah, ya pasti bener gitu. Ternyata sumpahnya palsu. Ternyata sumpahnya iblis itu palsu. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam akhirnya menuruti perkataan iblis tadi, ya sudah,
auratnya terbuka, Allah langsung menegur Nabi Adam. Ya, tegurannya cukup penuh. Bukankah sudah kuingatkan bahwa iblis itu musuhmu yang nyata? Ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam benar-benar dihukum oleh Allah, yaitu ya sama seperti iblis, karena melanggar aturan maka dikeluarkan dari surga. Nah, disinilah beberapa pertanyaan sering ditanyakan teman-teman. Misalkan Nabi Adam tidak makan buah itu, apakah kita akan tetap hidup di surga? Gitu kan pertanyaannya. Nah, jangankan kita ya, dulu dan besok, karena gini, menjelaskannya gimana ya. Jadi ini riwayat, saya akan menceritakan sebuah hadis yang ada di Kisah Nubuat karya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di situ di kisah yang nomor 3 kalau nggak salah ya. Nah, di situ kan kisah tentang Nabi Adam yang didebat oleh Nabi Musa. Nabi Musa berkata begini ke Nabi Adam. Oh, wahai Nabi Adam, ayahnya para manusia. Kan dulu kan jenengan kan enak atau hidup di surga. Kok ya melanggar perintah Allah terus akhirnya kita jadi susah hidup di dunia. Mbok yo nganu apa, Anda sedikit bertanggung jawab. Apakah Anda tidak merasa bersalah kok membuat kita ini hidup susah di dunia? Itu kata Nabi Adam. Ini debat sebenarnya. Nah, Nabi Adam itu juga pinter. Makanya Nabi Adam menjawabnya, wahai Musa, kamu kan kalimullah, Nabi yang bisa atau pernah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan juga punya kitab Taurat ya. Coba kamu buka di kitab Tauratmu itu. Sebelum aku diciptakan, 50.000 tahun sebelum aku diciptakan, bukankah sudah dituliskan takdir bahwa aku akan ditakdirkan menjadi khalifah di bumi dan aku ditakdirkan akan melakukan kesalahan itu. Kalau aku tidak ditakdirkan melakukan kesalahan itu, ya maka aku akan hidup di surga dan kamu nggak akan lahir dan kamu nggak akan menjadi nabi. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku ditakdirkan salah dengan memakan buah kuldi itu, lalu aku hidup di bumi menjadi khalifah dan punya anak keturunan, ketika nanti manusia mulai banyak dan banyak melakukan kejahatan, maka Allah akan mengutus para nabi dan termasuk kamu. Maka disinilah Nabi Adam menang berdebat melawan Nabi Musa. Nah, intinya apa teman-teman? Intinya bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi itu memang sudah takdir. Masalah nanti caranya bagaimana ya itu kersane Gusti Allah, itu sudah hak prerogatifnya Allah. Nah, dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah bahwa Nabi Adam turun ke bumi dengan sebab karena memakan buah yang dilarang. Jadi itu sudah takdir. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Nabi Adam seperti yang dikatakan Nabi Musa. Itu sudah takdir ya, sudah takdir. Jadi memang takdir kita itu hidup di bumi seperti yang saya sampaikan tadi di surat Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu berfirman di depan malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi sudah jelas bahwa itu adalah takdir. Maka hanya orang-orang yang kurang berilmu yang menyalahkan Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam melanggar memakan buah yang dilarang. Nah, itu teman-teman nggak terkait dengan iblis yang menggoda Nabi Adam yang akhirnya Nabi Adam turun ke bumi. Maka sebelum saya tutup kisah ini, saya akan akhiri kisah ini dengan kisah taubatnya Nabi Adam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ya, sebelum diturunkan Nabi Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat taubat. Kalimat taubatnya adalah ada di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu adalah doa taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Beda dengan iblis. Nah, iblis kan berbuat salah nggak mau bertobat. Kalau Nabi Adam mau bertobat dan diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Adam dan Bunda Hawa diturunkan ke bumi, maka babak baru, episode baru terjadi. Nah, bagaimana kisahnya teman-teman? Kita saksikan kisah kita pada kesempatan selanjutnya. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas kisah Nabi Adam
yang sudah memulai episode baru hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat kisah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga sedikit kisah ini yang kita dapatkan bisa membawa kita, bisa memberikan kita hikmah ya. Tadi saya lupa menyampaikan hikmah dari kisah ini ya. Hikmah dari kisah ini adalah penting bagi kita untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ketetapan Allah yang sudah ditetapkan pada zaman dahulu dan beriman kepada qadar, yaitu ketetapan yang sudah terjadi kepada kita. Jadi kalau sudah terjadi ya diimani, itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman pertama adalah iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, itu teman-teman, semoga apapun yang terjadi pada diri kita, nasib baik maupun nasib buruk yang menimpa pada kita, itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk kesabaran yang menimpa kita kan ada 3. Nah, jadi sabar itu ada 3 teman-teman, ini hikmah dari kisah ini. Yang pertama, sabar menghadapi cobaan. Maaf, yang pertama itu sabar dalam kebaikan, dalam arti kita dapat kebaikan itu juga ujian bagi kita ya. Kita menjadi kaya, kita menjadi pintar, itu ada ujiannya sendiri. Yang kedua, sabar dalam hal beribadah ya. Oh, saya lupa apa? Salah saya. Di sabar itu ada 3, sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan yang terakhir adalah sabar menerima takdir. Nah, jadi sabar menerima takdir itu juga bagian dari keimanan. Kalau kita sedang mengalami ujian yang sangat berat misalkan, ya itu imanilah, itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang bisa menerima takdirnya Allah ketika kita mengalami ujian yang besar, ujian yang berat, itu pahalanya juga besar gitu ya. Berbanding lurus dengan ujian yang kita alami. Nah, itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.